Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran PAI. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga, yaitu materi tentang zakat. Zakat yang akan kita bahas ini adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Anak-anak sekalian, silahkan diperhatikan layar yang ada di depan kalian. Oke, Ibu harapkan kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran. Zakat adalah termasuk bagian dari syariah atau perintah dari Allah yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Dengan kita menunaikan zakat, berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena zakat merupakan ibadah yang memiliki fungsi-fungsi sosial. Nah, mengapa demikian? Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, mari bersama-sama kita lihat apa saja tujuan pembelajaran yang harus kita capai setelah kita bersama-sama mempelajari tentang materi bab 3 ini, yaitu materi tentang zakat. Tujuan yang pertama adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian dari zakat, baik itu pengertian zakat fitrah maupun pengertian zakat mal. Kemudian yang kedua, kalian bisa menunjukkan dalil tentang zakat, di mana nantinya kalian juga bisa membaca dalil tersebut secara tartil dan tentunya sesuai dengan hukum tajwid. Kemudian tujuan ketiga anak-anak, kalian nantinya diharapkan bisa menyebutkan 8 golongan mana saja yang berhak menerima zakat. Jadi golongan-golongan yang menerima zakat itu dari mana saja. Yang keempat, dan merupakan poin terpenting dari materi zakat ini adalah kalian diharapkan bisa menyebutkan ketentuan-ketentuan dalam zakat, aturan-aturan dalam zakat. Di situ nanti kita bisa melihat ketentuan dalam berzakat fitrah dan ketentuan-ketentuan dalam zakat mal. Dan yang terakhir adalah hikmah zakat atau manfaat apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita sudah menunaikan zakat. Oke anak-anak, itu tadi 5 poin tujuan pembelajaran yang diharapkan kamu bisa capai dalam pembelajaran ini. Mari kita bersiap untuk melanjutkan di tahap materi berikutnya. Ya, kita sudah masuk pada pengertian zakat. Anak-anakku sekalian, zakat merupakan rukun Islam yang ada kaitannya dengan harta. Ya, karena arti dari zakat itu sendiri menurut bahasa adalah mensucikan, membersihkan, dan ada pula arti lain yaitu berkembang. Jadi yang harus kalian pahami adalah menurut bahasa
zakat artinya mensucikan atau membersihkan. Kemudian zakat menurut istilah, zakat menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya jika telah mencapai nisab tertentu dan dengan syarat tertentu pula. Jadi kita berzakat itu memiliki aturan, memiliki ketentuan-ketentuan. Ya. Zakat itu sendiri anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa zakat itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu termasuk zakat yang mensucikan atau membersihkan diri atau jiwa. Sedangkan zakat mal itu adalah zakat yang berkaitan dengan harta atau kekayaan yang kita miliki. Sampai di sini mohon dipahami tentang pengertian-pengertian zakat. Mari kita berlanjut ke materi berikutnya. Anak-anakku, kita sekarang sudah memasuki pada materi tentang dalil. Sebenarnya dalil-dalil yang berkaitan dengan zakat itu banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Banyak sekali dalil-dalil firman Allah yang berbicara tentang zakat. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan menyampaikan satu dalil saja yang diambil dari Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-103. Nanti mari bersama-sama kita melihat di Al-Quran ataupun dari buku-buku LKS kita, Surah At-Taubah ayat ke-103. Yang membawa Al-Quran, bisa kamu melihat Surah At-Taubah itu terdapat pada surah yang ke-9. Nanti bersama-sama kita membaca dan kemudian dilanjutkan dengan membaca secara individu sambil memperhatikan hukum bacaan yang ada di ayat tersebut. Setelah kalian lancar membaca secara tartil dan bisa memperhatikan tajwid-tajwidnya, kita bisa mengambil terjemah yang berkaitan dengan zakat, yaitu Quran Surah At-Taubah tadi. Dan Ibu harapkan sebagai tugas nanti adalah kamu bisa mengartikan ayat tersebut kata per kata seperti biasanya ya. Oke, nanti silakan dibaca bersama-sama kemudian secara bergantian, dan jangan lupa bacalah secara tartil sambil memperhatikan hukum bacaannya. Oke, sekarang kita masuk pada materi yang keempat, yaitu tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut mustahik. Jadi orang yang menerima zakat itu disebut mustahik, dan orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Ya, sebagai informasi. Nah, siapa saja yang berhak menerima zakat itu? Nah, dalam Islam menyebutkan 8 golongan yang berhak untuk menerimanya, yaitu yang pertama adalah fakir.
Siapa orang fakir itu? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta ataupun usaha yang bisa menjamin kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah miskin. Jadi pengertian orang miskin itu adalah orang yang memiliki harta dan usaha, namun untuk kebutuhan hidupnya belum mencukupi juga. Jadi kalau fakir itu adalah tidak memiliki harta dan usaha yang bisa menjamin kebutuhan hidupnya sehari-hari, tetapi kalau miskin adalah ada orang yang mampu, orang yang mempunyai usaha dan penghasilan untuk hidupnya tetapi tidak mencukupi. Kemudian amil atau pengurus zakat itu adalah panitia yang dipercaya untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan ajaran Islam, hukum Islam. Kemudian selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru mendapatkan pencerahan atau hidayah, yang belum begitu kuat imannya hingga perlu dibina supaya dapat mempertahankan keimanannya. Jadi untuk memperkuat keimanannya, dia boleh menerima zakat. Kemudian rikob atau sahamba sahaya, orang yang memiliki perjanjian akan dimerdekakan tuannya dengan cara menebus diri. Kemudian yang selanjutnya adalah warim atau orang yang berhutang. Yang dimaksud adalah orang yang memiliki hutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya. Kemudian fisabilillah adalah orang yang berjuang menciarkan agama, yang berhak untuk menerima zakat. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan sebagai musafir dan tidak dalam perjalanan menuju maksiat, dan dia dalam keadaan kehabisan bekal, maka dia juga berhak untuk menerima zakat. Itu tadi adalah 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Anak-anak, silakan diperhatikan baik-baik. Kali ini kita sudah masuk materi inti atau poin-poin terpenting dalam materi zakat. Sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut tentang ketentuan atau syarat-syarat zakat, Ibu akan menyampaikan dua istilah yang biasa digunakan saat kita berbicara tentang zakat, yaitu satu muzaki, yang kedua adalah mustahik. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Oke, sudah dipahami? Nah, mari kita perhatikan syarat-syarat muzaki berikut ini. Tadi Ibu sudah sampaikan dari awal bahwa zakat itu sebagai syariah
adalah terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Sekarang saya akan jelaskan yang pertama, syarat-syarat zakat fitrah. Seorang muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat itu memiliki syarat, yaitu yang pertama, dia haruslah Islam. Ya, dia harus muslim. Yang kedua, dia memiliki kemampuan untuk membayar zakat. Artinya apa? Dia memiliki kemampuan atau kelebihan makanan untuk satu malam bagi dia dan keluarganya. Jika dia memenuhi ketiga syarat itu, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Nah, kemudian bagaimana dan apa saja syarat-syarat zakat itu dikeluarkan? Nah, untuk zakat fitrah, zakat itu dihitung atau dikeluarkan setiap jiwa. Sebagai contoh, misalnya dalam satu keluarga memiliki 5 anggota keluarga, maka zakat yang dikeluarkan itu juga harus sejumlah 5 jiwa yang ada di dalam keluarga tersebut. Yang kedua, banyaknya berapa? Dalam kajian fikih, banyaknya zakat itu adalah satu sok. Jadi zakat fitrah itu banyaknya sudah ditetapkan, yaitu satu sok, yang kalau Indonesia kita menggunakan ukuran liter dan kilo, maka disepakati beberapa ulama bahwa satu sok itu setara dengan 3,1 liter ataupun 2, kilogram bahan makanan pokok. Jadi zakat fitrah itu adalah mengeluarkan zakat berupa bahan makanan pokok. Karena kita tinggal di Indonesia, di mana masyarakatnya kebanyakan mengkonsumsi beras dan jagung, maka bahan makanan pokok yang dikeluarkan juga berupa beras dan jagung. Tentunya kualitasnya pun harus diperhatikan. Sebagai contoh anak-anak, misalnya dalam setiap hari kita mengkonsumsi nasi dari beras yang seharga 13.000 per kilo, maka zakat yang kita keluarkan pun harus setara, bahkan mungkin lebih baik dari bahan makanan pokok yang biasa kita konsumsi. Jika kita mengeluarkan zakat dengan kualitas bahan makanan pokok yang di bawah kebiasaan kita, maka itu haram hukumnya, tidak boleh ya. Kemudian ulama-ulama kontemporer sudah juga menyepakati beberapa hal bahwa zakat fitrah sekarang bukan saja bisa dilakukan dengan bahan makanan pokok, tapi juga bisa diganti dengan uang, tentunya senilai dengan harga makanan pokok yang kita konsumsi. Jadi misalnya 2,5 kg beras itu kalau dihitung dalam nilai uang itu kira-kira berapa? Misalnya dihitung 13.000 per kilo dikalikan 2,5 kg, itu hasilnya berapa? Nah, itu adalah yang akan dikeluarkan kali dengan jumlah anggota yang ada di dalam sebuah keluarga. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat muzaki untuk zakat fitrah. Kalau zakat fitrah tadi adalah dikeluarkan dengan menghitung setiap jiwa yang ada dalam satu keluarga, maka kalau zakat mal itu adalah perhitungannya berdasarkan
besarnya harta kekayaan yang dimiliki. Adapun syaratnya, pertama, dia haruslah muslim dahulu. Dia adalah seorang muslim atau Islam. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Dia bukan hamba sahaya, dia bukan pembantu atau sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah harta itu milik sempurna. Artinya apa? Harta itu bukan pinjaman dari pihak lain atau barang gadaian. Yang keempat adalah mencapai nisab. Jadi harta kekayaan yang dimiliki setelah dihitung apakah mencapai nisab atau tidak. Nah, nisab yang menjadi kriteria wajib tidaknya mengeluarkan zakat itu kita menggunakan nisab emas dan perak. Ya. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir adalah dimiliki selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu harta kita ada menjadi milik kita. Ya. Kemudian bagaimana dengan besaran zakat yang harus dikeluarkan? Bagaimana aturannya? Nah, sekarang mari kita lihat kembali di sini ketentuan-ketentuan zakat mal itu adalah zakat itu dikeluarkan sebesar 2,5% dari jumlah harta. Ya, jumlah harta kita jika sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung nisab? Nah, nisab emas sesuai dengan pendapat jumhur ulama itu ada yang sebesar 93,6 gram dan menurut pendapat yang lain adalah sebesar 85 gram. Artinya apa? Mari kita hitung misalnya harga emas sekarang. Harga emas sekarang di masa sekarang misalnya 1 juta. Maka kita wajib mengeluarkan zakat mal apabila harta yang kita miliki sudah senilai dengan nisabnya emas, yaitu 93,6 kali 1 juta akan kita dapatkan yaitu 93.600.000 rupiah. Atau kalau kita mengikuti pendapat yang lain maka 85 gram kali 1 juta. Jadi apabila harta kita sudah mencapai 85 juta dalam 1 tahun itu, maka wajib bagi kita untuk mengeluarkan zakat, yaitu dikeluarkan 2,5% dari sejumlah harta yang kita miliki. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan nisab emas, maka kita bisa menghitung 624 gram kali harga perak sekarang ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa nanti mulai melatih berhitung tentang wajib tidaknya seseorang mengeluarkan zakat sesuai nisab atau belum. Nah, nanti kita akan belajar berhitung. Oke, nanti kita masuk di materi berikutnya. Ya, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang syarat-syarat seorang muzaki
kita lanjutkan pada harta-harta apa saja yang wajib dizakati. Mari kita perhatikan baik-baik. Anak-anakku sekalian, dalam kajian fikih yang klasik atau hasil kesepakatan ulama-ulama yang terdahulu, bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 5 macam, yaitu zakat emas dan perak, perniagaan, peternakan, pertanian, dan yang terakhir rikas atau harta temuan. Nah, sedangkan ulama-ulama fikih kontemporer atau ulama-ulama fikih yang sekarang, mereka membuat satu ijtihad dengan menambah lagi satu harta yang wajib dizakati. Zakat itu adalah zakat yang diambil dari seorang muslim yang memiliki profesi-profesi dan memiliki penghasilan yang besar. Di antaranya adalah profesi yang dilihat itu dokter, guru atau dosen, tentara, polisi, dan profesi-profesi lain yang memiliki penghasilan yang lumayan besar jika dikumpulkan dalam satu tahun. Nah, Ibu akan menjelaskan satu demi satu tentang harta-harta yang wajib dizakati, termasuk juga dengan kadar-kadar zakat yang harus dikeluarkan. Yang pertama adalah emas dan perak. Sejak zaman dahulu, emas dan perak itu termasuk harta yang berharga. Harta-harta yang sangat berharga ini selain menjadi perhiasan bagi kaum perempuan, emas dan perak juga menjadi investasi atau menjadi simpanan atau tabungan. Nah, Islam memandang bahwa orang yang menyimpan emas dan mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagai contoh, apabila seorang muslim sudah memiliki simpanan emas sebanyak 93,6 gram atau perak sebanyak 624 gram, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5%. Nah, kemudian yang kedua, harta perniagaan. Harta perniagaan atau perdagangan ini adalah hasil harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini, untuk perdagangan ini disyaratkan sudah mencapai 1 tahun, kemudian mencapai nisab, dan yang penting adalah harta itu milik dia sempurna yang tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Nisabnya berapa? Nisabnya sama dengan nisab emas, yaitu apabila seorang pedagang muslim itu memiliki keuntungan dalam berdagang selama 1 tahun itu sebesar 93.600.000 rupiah, maka wajib bagi dia mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5%, atau setara zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.340.000 rupiah. Jadi dari harta yang dia miliki harus dikeluarkan 2,5%-nya. Apabila belum mencapai nisab, maka tidak wajib bagi dia mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, peternakan. Peternakan yang akan dijelaskan hanya tentang binatang ternak yang biasa dibudidayakan di Indonesia saja, seperti kambing, domba, sapi, kerbau. Sedangkan unta tidak perlu dibahas karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, ya.
Jadi apabila seorang peternak muslim memiliki kambing atau domba dari 40 sampai 120 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor kambing atau domba berumur 2 tahun. Kemudian apabila kambing domba yang dimilikinya sebanyak 121 sampai 200, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2 ekor kambing atau domba berumur 2 tahun. Dan selanjutnya 201 ekor sampai 300, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 ekor kambing atau domba berumur 2 tahun. Dan bagaimana apabila kita memiliki peternakan dengan jumlah di atas 300? Ulama sudah bersepakat bahwa setiap pertambahan 100 ekor kambing atau domba, maka zakatnya ditambah 1 ekor. Seperti itu anak-anak ya. Kemudian kita lanjutkan pada jenis binatang ternak sapi atau kerbau. Di sini nisabnya adalah antara 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Jika dia memiliki 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi atau kerbau berumur 2 tahun. Sedangkan jika dia memiliki 60 sampai 69 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya adalah 2 ekor berumur 1 tahun. Dilanjutkan apabila 70 ekor sampai 79 yang dimilikinya, maka zakatnya adalah 2 ekor sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Kemudian dilanjutkan lagi, setiap 80 sampai 89 ekor sapi kerbau yang dimiliki, maka zakatnya adalah 3 ekor sapi atau kerbau yang berumur 1 tahun. Jadi anak-anak, setiap pertambahan 30 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya pun akan ditambah menjadi 1 ekor. Jadi seperti itu. Nah, untuk peternakan selain yang disebutkan tadi ya, seperti misalnya budidaya unggas, perikanan, kemudian ayam potong atau telur, maka perhitungan zakatnya disamakan dengan harta niaga. Ya, jadi harta hasil peternakannya dihitung dengan nisabnya emas. Jadi tidak menggunakan jenis zakat peternakan, tapi menggunakan zakat perniagaan. Kemudian kita lanjutkan pada harta pertanian. Harta pertanian yang dibahas oleh para ulama-ulama klasik pada zaman dahulu ya, adalah dikhususkan pada pertanian yang memproduksi atau yang menghasilkan bahan makanan pokok. Kalau di Indonesia seperti beras, jagung, sagu ya. Kalau mungkin untuk negara lain bisa beras, jagung, gandum dan lain-lain. Nah, untuk jenis zakat pertanian ini, harta dihitung setelah panen. Ya, setiap kali panen langsung apa yang dia hasilkan dikeluarkan zakatnya.
tanpa harus menunggu 1 tahun. Dengan nisab bahwa setiap 750 kg maka zakatnya dibagi dua, ya, hasilnya dibagi dua. Apabila dia bertani dengan menggunakan tada hujan, artinya dengan pengairan dari air hujan, maka zakatnya adalah 10% dari jumlah total hasil panennya. Sedangkan apabila dia menggunakan pengairan atau dengan biaya-biaya yang lain, maka zakat yang dikeluarkan adalah sejumlah 5% dari jumlah panennya. Begitu anak-anak ya. Jadi ada dua macam perhitungan dalam zakat pertanian. Nah, bagaimana dengan hasil pertanian yang lain seperti misalnya tembakau, teh, karet, dan buah-buahan? Nah, untuk pertanian yang seperti yang Ibu sebutkan tadi, perhitungannya disamakan dengan zakat niaga atau perdagangan. Jadi hasil panennya disamakan dengan nisabnya emas. Oke. Kemudian yang terakhir adalah harta rikas. Rikas itu artinya temuan. Jadi harta itu yang tidak terduga ditemukan, bisa dikatakan juga harta karun. Apabila kita menemukan harta itu, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 20% dari total harta yang kita temukan tersebut. Tetapi dengan catatan bahwa karena kita tinggal di Indonesia, tentu sebagai warga negara yang baik, kita harus mengikuti juga ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang zakat profesi. Zakat profesi ini mempunyai nisab yang sama dengan nisabnya emas, ya. Jadi di jumlah penghasilan selama 1 tahun itu dibandingkan, misalnya dia dalam 1 tahun setelah dikurangi dengan pengeluaran, maka jika dia hartanya mencapai nisabnya emas atau setara dengan 93.600.000 rupiah, maka wajib bagi dia mengeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Nah, untuk zakat profesi ini, pengambilan zakatnya itu bisa dilakukan dalam hitungan tahun atau bulan, atau dalam setiap kali kita mendapatkannya. Jadi misalnya setiap bulan dipotong untuk zakat itu bisa, atau dihitung secara keseluruhan setelah 1 tahun juga bisa. Itu saja yang Ibu sampaikan. Kemudian nanti kita akan membahas tentang mustahik. Anak-anak sekalian, kita sudah memasuki materi terakhir tentang zakat, yaitu kita masuk pada hikmah zakat. Dengan kita mengeluarkan atau melaksanakan zakat, kita akan mendapatkan beberapa manfaat atau hikmah, yang diantaranya adalah: yang pertama, dengan kita mengeluarkan zakat, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bersyukur? Karena kita telah diberikan nikmat kekayaan yang bisa kita bagi kepada sesama manusia.
Yang kedua adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial. Jadi sebagai seorang muslim, kita juga memiliki kewajiban untuk memperhatikan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Hikmah atau manfaat yang ketiga adalah mensucikan diri dan memurnikan jiwa, dengan kata lain tazkiyatun nafs. Artinya dengan kita melaksanakan zakat, kita mensucikan diri dengan menyempurnakan ibadah-ibadah kita melalui zakat itu. Yang keempat adalah menumbuhkan sikap dermawan atau mengikis sifat kikir. Mengapa demikian? Karena dengan kita melaksanakan zakat, kita juga mengikis sifat-sifat ingin memiliki harta kita sendiri. Kita harus yakin bahwa apa yang kita miliki itu adalah dari Allah, dan ada bagian orang lain yang ada di dalam harta kita. Yang kelima adalah membersihkan harta. Allah juga pernah berfirman bahwa harta juga termasuk bagian dari nikmat Allah yang harus dibersihkan. Yang keenam, menolong sesama, membina kaum duafa atau mustahik. Diharapkan dengan zakat yang kita keluarkan bisa membantu sesama kita, kemudian bisa juga membina kaum duafa dari harta-harta zakat mal yang kita keluarkan, bisa menjadi modal ataupun menjadi penopang bagi mereka untuk bangkit dari kemiskinan. Kemudian yang ketujuh adalah terwujudnya masyarakat sejahtera, rukun dan damai. Itu tadi adalah hikmah yang akan kita dapatkan dengan zakat. Anak-anak sekalian, demikian tadi materi zakat yang Ibu sampaikan. Setelah ini baru akan kita lakukan beberapa latihan. Harapan Ibu adalah kalian bisa memahami dan akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.